Kematian Long Hao Chen jelas saja menjadi pukulan telak bagi Sheng Shire bersama tim pemburu iblis, sehingga mereka lantas mencoba untuk melakukan penyerangan. Tapi sayangnya hal tersebut percuma saja. Pasalnya dengan melepaskan kemampuan spiritual Agaris dengan mudah menyingkirkan anggota Long Hao Chen. Sementara itu, sambil mengenang semua ingatan bersama calon lakinya, Shire tanpa terduga kehilangan kesadarannya dan menggunakan berkah dewa kematian untuk membalaskan penderitaan yang dialami Hao Chen. Tapi Kaisar Feng Xiu dengan cepat memblokir serangan tersebut dan membawa seluruh tim Hao Chen pergi meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, melihat Agares kebingungan dengan keputusan tersebut, Feng Xiu lantas mengatakan, jagoan kalian bukannya hanya sekedar seorang kesatria, tetapi memiliki garis keturunan darah, sehingga Feng Xiu sangatlah menyesali tindakannya sebelumnya, dan tanpa sengaja membunuh anggota keluarganya sendiri. Oleh sebab itu, demi menghindari hal tidak diinginkan, serta mengamankan seluruh perbatasan dari invasi kelompok iblis, Feng Xiu segera memberikan surat perintah kepada komandan pasukan untuk meninggalkan area medan pertempuran dan menegaskan dalam waktu 10 tahun ke depan mereka akan kembali memulai perang suci. Wang Woli. 我能为你做的停战10年。团长，我的妻人。 Singkat cerita, tepatnya di ruangan kuil aliansi, meski para tetua masih ragu atas meninggalnya Long Hao Chen, tapi menurut tetua yang hauhan, dia merasakan fluktuasi tata segel ilahi bersinar, namun hanya sekejap mata, sehingga tetua Hao beranggapan kabar mengenai dari klan iblis memanglah benar. Oleh sebab itu, para tetua segera memberikan perintah kepada tim pemburu iblis tingkat kaisar untuk menyelamatkan tim Cahaya Fajar alias tim Long Hao Chen. 好人不会死的，老师，你听到了吗？ Tepat di momen mengharukan ini, meski beberapa anggota sangat terpukul melihat kematian Hao Chen, bahkan menganggap diri mereka tidaklah berguna yang tidak bisa melindunginya saat pertempuran berlangsung, terlebih lagi, sebagai seorang alkemis, pusulap hijau tidaklah mampu membuat pil kematian untuk dirinya. Di tengah-tengah kondisi kepanikan tersebut, rombongan Wing Zhou akhirnya tiba di lokasi ini, serta mencoba untuk menenangkan suasana dan meminta rekan-rekan Hao Chen untuk segera kembali ke kuil aliansi. Namun Chen Ying'er justru menolak tawaran barusan dengan alasan jika Sheng Shire belumlah sadarkan diri, sehingga dia menyarankan Wang Zhou untuk menunggunya sementara waktu. Dan ternyata... Sambil menggenggam erat tubuh Long Hao Chen, selain Shire mengatakan kalau dirinya telah gagal membalaskan dendam kematian calon lakinya, dia juga tidaklah pantas untuk tetap hidup seorang diri. Oleh sebab itu, Shire berniat untuk melakukan aksi bunuh diri. Tapi sayangnya hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil. Pasalnya dengan adanya kekuatan Xiaolei yang berada di dalam tubuh Shire, dia segera menghentikan tindakan tersebut. Walaupun kejadian barusan mengejutkan seluruh orang, hanya saja menurut pengetahuan Xiaolei, jiwa yang pernah ditinggalkan untuk Long Hao Chen akan segera menghilang, sehingga dia meminta Sheng Shire bersama rekan-rekannya membawa jagoan kalian mendatangi area Heavenly Illusory untuk melakukan proses penyembuhan jiwa. Sesampainya di sebuah altar Heaven Illusory serta memanggil seluruh binatang di tempat ini, Xiaolei segera merapalkan mantra kehidupan Dewi Alam untuk membangkitkan jiwa Long Hao Chen. Meski hal ini sempat menunjukkan sebuah reaksi dan berharap jika proses ini bisa membuat Long Hao Chen sadar kembali, tapi sayangnya kekuatan Xiaolei hanya mampu menyembuhkan lukanya saja. 拜托了，你
定要救回团长。Mendengarkan ucapan Seng Sai'er kalau Long Hao-chen belumlah sadarkan diri serta masih belum menghembuskan nafasnya, si Ole lantas mengucapkan permintaan maaf karena telah gagal menyembuhkan Long Hao-chen. Terlebih lagi dirinya hanyalah jelmaan seorang dewa yang tidak bisa menggunakan kemampuan Dewi Alam. Tapi karena Hao-chen pernah mendapatkan bantuan Dewi Alam, si Ole bersama naga Bearbrain telah menjaga jiwa Long Hao-chen selama 7 hari. Yang artinya Seng Sai'er hanya memiliki sekitar 7 hari untuk menyelamatkan jagoan kalian. Meskipun ucapan ini bikin seluruh orang frustasi, serta mengatakan jika mereka tidaklah bisa mengetahui siapa yang dapat menyembuhkan sang kapten, hanya saja menurut si Ole, dia pernah merasakan kekuatan dewa berasal dari Eternal Tower yaitu Elektrolog, dan mungkin hal ini dapat menyelamatkan Hao-chen. Walaupun saran barusan langsung dibenarkan Lin Xin, tapi dengan kondisi Long Hao-chen saat ini, apakah mungkin mereka bisa memasuki ruangan Eternal Tower? Mendengarkan ucapan tersebut, serta mengingat bahwa mereka berdua pernah mendapatkan warisan Yilei Kesi, Sai'er lantas mencoba untuk menempatkan tangannya mengambil kalung Eternal Tower, sehingga dia meminta bantuan kalung Eternal Tower untuk mengirim rekan-rekannya memasuki ruangan tersebut. Sesampainya di Eternal Tower, Seng Sai'er lantas menjelaskan bahwa tuannya dalam kondisi sakaratul maut dan sangatlah membutuhkan elektrolog untuk menyembuhkan Long Hao-chen. Si robot mengatakan, walaupun dia tidaklah bisa menemui elektrolog masih tertidur panjang, namun hanya ada satu cara untuk membangunkan elektrolog, yaitu pergi ke lantai ke-7. Tapi dengan syarat mereka haruslah menyelesaikan semua ujian di tempat ini dan menaklukkan beberapa pengawal suci. Perkataan barusan jelas saja bikin seluruh tim pemburu iblis nambah panik. Selain mereka hanya memiliki batas waktu sekitar 7 hari, mereka juga haruslah menantang 8 pengawal suci di lantai tersebut. Dengan adanya fakta ini, Seng Sai'er lantas menyarankan Wang Zhou untuk kembali ke aliansi kuil. Namun sayangnya, kembaran Mimin langsung menolak saran tersebut dengan alasan karena Long Hao-chen pernah menyelamatkan hidupnya. Dia berniat untuk membantu Seng Sai'er bersama anggota lainnya. Sebelum pergi menyelesaikan ujian, si robot lantas menjelaskan dirinya baru saja menghapus semua level bonus dan menyisakan pengujian pengawal suci yang pernah melewati sebelumnya. Dengan kata lain, saat ini tim Long Hao-chen hanya perlu memulai dari lantai ke-3. Bahkan setelah mereka mampu melewati ujian pengawal suci lantai 6, maka lantai ke-7 akan secara otomatis dibuka. Sehingga si robot berpesan untuk selalu berhati-hati. Pasalnya dengan kondisi Tuan Muda Hao-chen, Eternal Tower tidak memiliki seorang majikan. Dan semua luka yang mereka alami saat berhadapan melawan pengawal suci tidak bisa dipulihkan kembali. Meskipun begitu, Seng Sai'er tetaplah bersikeras menyelamatkan Long Hao-chen, serta memimpin seluruh anggota memulai ujian. Sebagai wakil kapten, Seng Sai'er terlihat memberikan perintah kepada Chen Ying-er untuk melindungi Long Hao-chen, sedangkan anggota sisanya ditugaskan untuk mengikutinya memasuki ruangan ujian. Sesampainya di arena baku hantam, selain diharuskan menyelesaikan misi lantai ke-3 level pertama, tim pemburu iblis haruslah mengalahkan kesatria kegelapan tingkat 9. Meski hal ini membuat seluruh anggota ketar-ketir, serta beranggapan jika mereka tidak memiliki peluang untuk menang, namun demi menyelamatkan Long Hao-chen, Seng Sai'er lantas memberikan instruksi kepada rekan-rekannya untuk memulai serangan. Di awal pertempuran, melihat pergerakan seluruh rekan-rekannya dengan mudah dipatahkan pengawal suci tingkat 8, serta mampu mengatasi kombinasi serangan dari segala arah, sontak saja mengejutkan Sai'er. Pasalnya tim ini memanglah baru terbentuk setelah kepergian Long Hao-chen. Bahkan jika hal tersebut memaksakan diri untuk melakukan pertarungan jangka panjang, kemungkinan timnya tidaklah bisa menyelesaikan ujian tersebut. Oleh sebab itu, Seng Sai'er lantas mencoba untuk memikirkan rencana lain untuk menaklukkan sang pengawal, dan segera memerintahkan rekan-rekannya kembali melepaskan kombinasi teknik andalan untuk menghancurkan barrier pelindung sang pengawal.
Meski tindakan barusan mendapatkan pujian dari pengawal suci, hanya saja dia menegaskan bahwa kemampuan tersebut masih belum mampu mengimbangi kekuatannya. Oleh sebab itu, si pengawal tanpa basa-basi terlihat melepaskan domain kegelapan untuk membalikan situasi pertarungan. Dan sangatlah penasaran bagaimana mungkin tim pemburu iblis dapat menyelesaikan ujian tersebut. Mendengarkan bebacot si pengawal, Sensei Erlandes memerintahkan Hanyu untuk segera memulai tindakan. Selain merupakan benteng pertahanan serangan tim, Hanyu sendiri adalah pengawal Long Hao-chen, sehingga hal ini langsung membangkitkan kepercayaan diri seluruh anggota. Bahkan langsung tancap gas kembali mengombinasikan berbagai teknik andalan menekan pengawal kesatria kegelapan. Tepat di momen ini, ketika pengawal suci dalam kondisi lengah dan terjebak di bawah kurungan cahaya, Sensei dengan cepat melepaskan tebasan 7 kemutlakan dewa kematian untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Meskipun pengawal suci mengakui kekalahan, hanya saja dia berpesan kepada Sensei untuk selalu waspada. Pasalnya setiap lantai ujian memiliki seorang pengawal suci di tingkat yang berbeda. Oleh sebab itu, Menara Eternal Tower menyatakan jika tim Shire berhasil menyelesaikan tingkat pertama lantai ketiga dan melakukan konfirmasi apakah mereka ingin melanjutkan ujian selanjutnya. Nah, dikarenakan si Masian merasa kepo dengan peningkatan kekuatan Shire sebelumnya, sang wakil lantas menjelaskan, walaupun kekuatan 7 dewa kemutlakan jauh lebih kuat, hanya saja kemampuan ini memiliki efek samping luar biasa hebat bagi penggunanya, sehingga CR meminta seluruh anggota untuk tidak mencemaskan dirinya. Singkatnya, setelah kembali ke ruangan Eternal Tower, serta mengingat pesan yang diberikan Sensei, bahkan percakapan pengawal suci, Lin Xin lantas menyarankan Sensei untuk memulihkan kondisi terlebih dahulu dan menyerahkan ujian selanjutnya kepadanya. Terlebih lagi, mereka tidaklah ingin selalu bersembunyi di balik kekuatan Sensei ataupun Long Hao-chen. Oleh sebab itu, Lin Xin segera memberikan pil penyembuhan untuk Sensei dan berjanji akan membawa seluruh anggota mencapai lantai ke-7. Namun sebelum itu, Duan Yi bersedia menemani Lin Xin menuntaskan ujian tersebut dengan alasan jika dia ingin balas budi atas kebaikan Long Hao-chen. Sesampainya di arena pertarungan, selain mereka berdua haruslah mengalahkan pengawal suci nomor 7, pengawal ini ternyata memiliki atribut cahaya, bahkan dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan sihir. Oleh sebab itu, pesulap hijau lantas menyarankan Duan Yi untuk mencari peluang menaklukkan pengawal suci. Di waktu bersamaan belum sempat memulai tindakan, si pengawal secara brutal melepaskan serangan, sehingga memaksa Duan Yi bersama Lin Xin menghindari serangan tersebut. Sementara itu, si robot terlihat menjelaskan beberapa hal mengenai kekuatan pengawal suci nomor 7. Meskipun dia merupakan seorang penyihir atribut cahaya, namun serangannya memiliki aura membunuh begitu hebat, sehingga Hanyu meminta rekan-rekannya untuk mempercayakan pertarungan ini kepada Lin Xin bersama Duan Yi. Di sisi lain, merasa kesulitan di bawah gempuran pengawal suci, bahkan membuat Lin Xin dalam posisi tidak menguntungkan, serta mereka tidak memiliki pilihan lain, pesulap hijau secara paksa menggunakan pil peledak untuk meningkatkan kemampuan, sehingga mereka dapat membalikan situasi pertarungan. Oleh sebab itu, Duan Yi lantas melakukan tugasnya untuk melindungi Lin Xin. Meskipun di momen ini, pengawal atribut cahaya merasa di atas angin, serta menegaskan bahwa tindakan Duan Yi percuma saja, namun Duan Yi tidaklah menghiraukan bebacot tersebut dan terus berjuang keras memblokir serangan pengawal suci, sehingga memberikan waktu kepada Lin Xin menggunakan gulungan segel mantra terlarang. Di tengah-tengah situasi kepanikan, serta mengingat semua momen pertemuannya bersama Long Hao-chen, pesulap hijau akhirnya berhasil mengaktifkan segel mantra terlarang dan menciptakan api burung ponik untuk menyelesaikan ujian tersebut. 这个队友，团长，其爆发出如此强大的潜力吗？ Tidak berselang lama, setelah membuka lantai keempat, serta melakukan pemeriksaan bahwa kedua rekannya mengalami luka cukup serius, si robot lantas meminta Sensei agar tidak mencemaskan hal ini, sehingga mereka bisa melanjutkan ujian.
Setibanya di lokasi atribut es dan api, menyadari lantai keempat dihuni oleh dua pengawal suci, Sayer pada awalnya menyarankan kepada seluruh anggota agar tetap di sini. Namun pada dasarnya, Chen Ying'er menolak saran tersebut dengan alasan kalau dialah yang ingin bersama Wen Zhou maju sebagai penantang selanjutnya. Sambil menuju area pertarungan, ketika Wang Zhou dan Chen Ying'er beranggapan jika pengawal suci lantai keempat lebih kuat daripada lantai sebelumnya, pengawal suci nomor 6 dan kelima atribut es bersama atribut api lantas menunjukkan diri, bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan, sehingga memaksa Maido menggunakan transformasi binatang untuk memblokirnya. Menyadari kemampuan pengawal atribut api di luar Nurul, Chen Ying'er lantas mencoba untuk memancingnya bergerak ke arah lain, sedangkan Yang Wang Zhou masih disibukkan melawan pengawal atribut es, bahkan membuatnya dalam posisi tertekan setelah mendapatkan serangan tersebut. Di awal perpakuan taman, serta kesulitan mengimbangi kemampuan dua pengawal suci, kembaran Mimin akhirnya menemukan sebuah ide untuk membalikkan situasi pertarungan, sehingga dia meminta Chen Ying'er memaksa kedua pengawal suci melepaskan teknik andalan, dan ternyata... Meski pada awalnya Chen Ying'er beranggapan jika mereka telah berhasil mengalahkan dua pengawal, tapi sayangnya hal tersebut justru bikin Wang Zhou terkena serangan balik atribut es, bahkan membuat dua bucin dalam kondisi tidak menguntungkan. Tepat di momen ini, dikarenakan mereka nggak punya pilihan lain, Chen Ying'er lantas berniat menggunakan sebuah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan Yang Wang Zhou, sehingga Chen Ying'er dengan cepat mengaktifkan berkah dewa binatang untuk memaksa level kekuatan calon lakinya mencapai tingkat 9. Dengan begitu, mereka memiliki peluang untuk mengimbangi kemampuan pengawal nomor 6 dan nomor 5. Merasa muak dipermainkan bocil FF, dua pengawal suci berinisiatif untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Hanya saja Chen Ying'er dengan cepat mengombinasikan teknik andalan mereka berdua untuk mengalahkan dua pengawal suci. Pasca kejadian tersebut serta berhasil melewati ujian lantai keempat, si robot lantas mengatakan dengan kondisi 4 rekannya kehilangan kekuatan bertarung, serta berada dalam kondisi koma, apakah Sayer berniat untuk melanjutkan ujian selanjutnya? Sambil melihat luka yang dialami kedua rekannya, bahkan menyadari ujian lantai kelima pastilah dihuni oleh pengawal suci yang memiliki kekuatan luar biasa hebat, Sayer pada awalnya meminta keempat anggota yang tersisa untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Namun baik Simasian bersama Hanyu justru menolak saran barusan. Pasalnya mereka telah menyiapkan pil peningkatan kekuatan pemberian Linsin dan mempercayakan ujian ini kepada mereka berdua. Sesampainya di area medan pertempuran, melihat area sekitar dipenuhi atribut tanah, Hanyu beranggapan jika lawan yang mereka hadapi nantinya adalah pengawal suci elemen tanah. Oleh sebab itu, Hanyu menyarankan Simasian untuk selalu waspada. Menyadari dua pemuda ini hanyalah di level 7, jelas saja membuat si pengawal suci merasa kesal. Pasalnya bagaimana mungkin Eternal Tower membiarkan bocah ingusan memasuki ujian tersebut, sehingga dia langsung melepaskan serangan kejutan untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan dua penantang. Meski pada awalnya Hanyu menggunakan perisai cahaya suti memblokir serangan tersebut, namun sayang tindakan ini tidaklah mampu bertahan dalam jangka panjang, di mana mereka berdua mampu ditekan dalam satu kali pukulan maut, serta meminta Simasian bersama Hanyu segera meninggalkan arena medan pertempuran. Bebacot si pengawal seketika memacu semangat dalam diri Simasian, sehingga dia bersama Hanyu kembali melakukan serangan jarak dekat, serta mengombinasikan teknik andalan meskipun harus mengorbankan seluruh hidupnya. Mengamati jalannya pertempuran, si robot menjelaskan pengawal suci nomor 4 memiliki kekuatan bumi. Jika dia telah mengerahkan kekuatan tersebut, maka palu ganda yang selalu berada di tangan si pengawal akan membombardir lawan. Bahkan tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan diri.
Dan benar saja, ucapan si robot kembali terbukti saat Han Yu terkena serangan telak pengawal nomor 4, sehingga mampu mematahkan tulang rusuknya dan membuatnya bersama botak Saitama dalam posisi di ambang kematian. Bukannya mengakui kekalahan, serta dia juga tidak memiliki pilihan lain, si Masian secara nekat menelan pil peningkatan jiwa untuk melanjutkan pertarungan. Selain memiliki efek samping bagi pengguna pil tersebut, si Masian juga ternyata sudah mempertimbangkan hal ini, bahkan rela mengorbankan hidupnya selama Long Hao Chen bisa dibangkitkan kembali. Melihat semangat pantang menyerah si Masian, bahkan dia sendiri merupakan seorang kesatria pelindung Hao Chen, Han Yu terlihat menelan pil yang sama untuk meningkatkan kekuatan, sehingga dia bisa membantu si Masian untuk menyelesaikan ujian menara keabadian. Merasa kepo dengan perkataan barusan, serta dia juga ingin mengetahui sosok penyemangat di balik dua orang ini, sampai-sampai rela mengorbankan diri. Pengawal suci nomor 4 lantas menggunakan teknik palu gabungan bumi untuk melihat seberapa jauh mereka bisa menahan serangan tersebut. Dan ternyata... Tepat di momen ini, ketika Han Yu berhasil membalikkan situasi pertarungan, bahkan menyadari kekuatan si pengawal berasal dari bumi, dia lantas menyarankan si Masian untuk memanfaatkan serangan udara. Mendengarkan saran tersebut, si Masian langsung tancap gas menggunakan tinju Dewa Guntur. Walaupun kemampuan barusan dengan mudah dipatahkan si pengawal, serta menegaskan jika di udara masalah sanggup mengalahkan mereka berdua, Han Yu muncul di waktu yang tepat melepaskan tebasan pedang cahaya suci untuk membunuh si pengawal meskipun harus menerima bogeman hangat palu ganda. Setelah berhasil membuka lantai ujian selanjutnya dan melihat kehadiran wakil kapten, serta merasakan jika energi spiritual mereka telah mencapai batasan, si Masian bilang dirinya cuma bisa membantu Sensei R di sini, sehingga di lantai ujian kelima, wakil kapten haruslah berjuang seorang diri untuk menyelesaikan ujiannya. Di tengah-tengah situasi kepanikan, bahkan mendengarkan ucapan si robot, kalau lantai kelima dijaga oleh pengawal pribadi Tuan Yilei Kesi, serta tingkat kesulitan yang mereka hadapi jauh lebih kuat, Sensei Er pada awalnya bersedia untuk menemani Wang Yuan bersama Zhang Fang mengikuti ujian. Tapi mereka berdua justru menolaknya, dengan alasan jika Sensei Er haruslah menjadi penentu pengorbanan mereka semua demi membangkitkan Long Hao Chen. Baru saja memasuki arena Eternal Tower, Zhang Fang bersama Yuan langsung mendapatkan serangan atribut badai angin, sehingga mereka berdua menduga jika pengawal suci nomor 3 memiliki atribut badai angin. Belum sempat menyelesaikan anggapan barusan, sosok wanita pengawal suci telah menunjukkan diri, serta menanyakan apakah mereka berdua sangat yakin menantang dirinya. Terlebih lagi, Yuan bersama Zhang Fang hanya di level 7. Meskipun adanya kesenjangan level, hanya saja Yuan menegaskan jika mereka bisa melewati ujian menara keabadian. Mendengarkan hal tersebut, pengawal suci tanpa basa-basi melepaskan senjata anak panah atribut badai angin mencoba kekuatan mereka berdua, dan ternyata... Di saat Yuan bersama Zhang Fang menerima serangan telak pengawal suci, robot terlihat menjelaskan beberapa hal mengenai kekuatan si pengawal. Selain merupakan seorang penyihir atribut badai angin, kemampuan yang dia kerahkan sangatlah agresif. Sementara itu, meski Yuan dan Zhang Fang mampu ditekan di bawah kemampuan pengawal suci, hanya saja Yuan tidaklah menyerah begitu saja. Dia bahkan memaksakan diri menggunakan tarian gergaji darah untuk membalikkan situasi pertarungan. Tapi sayangnya, dikarenakan sumber daya masihlah terlalu lambat, maka Yuan harus menerima pukulan si pengawal nomor 3 dan kembali melepaskan serangan anak panah untuk mengakhiri hidup Yuan, sehingga memaksa Zhang Fang mengeluarkan pisau belati pemberian Yuan untuk memblokir serangan tersebut. Merasa bosan kedua penantang gak pengen suren, pengawal suci nomor 3 lantas menggunakan kemampuan sihir tingkat tinggi yang disebut domain angin untuk mengakhiri pertarungan. Oleh sebab itu, Yuan segera menggunakan perisai roh bertahan di tengah-tengah gempuran domain tersebut. Dalam situasi terdesak, serta merasakan kekuatan domain angin semakin meningkat,
Bahkan jika ingin mengalahkan si pengawal haruslah menghancurkan domain tersebut. Yuan secara paksa mengaktifkan perisai jiwa untuk memblokirnya dan ternyata... 宝灵银龙诀。 Singkatnya, bila Zhang Fang masih disibukkan menghentikan serangan jarak dekat pengawal suci, Wang Yuan justru merasa kesal bahwa dirinya tidak bisa melukainya sedikit pun, sehingga membuatnya membanding-bandingkan kelima rekannya, berjuang mati-matian untuk menyelesaikan ujian. Terlebih lagi dengan adanya fakta tersebut, bahkan melihat Zhang Fang dalam posisi tertekan, Wang Yuan lantas bertindak nekat mengaktifkan teknik terlarang turunan Dewa Perisai Roh untuk melanjutkan perbaku hantaman. Walaupun kejadian ini sempat mengejutkan si pengawal, serta mengatakan jika hal tersebut sangatlah mustahil bisa digunakan dengan tubuh manusia, dan bisa saja menghabiskan seluruh energi spiritual. Namun Wang Yuan tidaklah memperdulikannya, di mana selama dia bisa melewati ujian, maka hal ini sudah cukup membangkitkan Long Haojian. Belum sempat melepaskan teknik berkah Dewa Perisai Roh, detak jantung Wang Yuan tiba-tiba saja terhenti yang artinya energi spiritualnya telah mencapai batasan, sehingga membuatnya jatuh pingsan. Di waktu yang sama, karena Zhang Fang tidaklah ingin pengorbanan calon bininya sia-sia, dia secara nekat mengaktifkan mantra terlarang berbagi kehidupan dan meminta Yuan menuntaskan pertarungan ini sampai titik darah penghabisan. Sambil mengingat pesan terakhir Long Haojian, bahkan dirinya juga telah berjanji akan membangkitkan jagoan kalian, Wang Yuan segera melepaskan tinju Aldous menghancurkan domain angin, sehingga dapat mengalahkan pengawal suci. Meskipun hal ini mengejutkan si pengawal, serta merasa heran bagaimana mungkin seorang manusia dapat menggunakan teknik turunan dewa, hanya saja dia haruslah menerima kekalahan tersebut. 都好像被重新点燃，爆发出如此强大的力量，成功了，放哥。 Singkat cerita, sebelum tertidur panjang setelah menggunakan teknik mantra terlarang berbagi kehidupan, Zhang Fang telah meminta Yuan agar tidak merasa berutang budi kepadanya, di mana Zhang Fang hanya ingin menjadi pelindung Wang Yuan seumur hidupnya, serta menyatakan rasa cintanya kepada Yuan. Mendengarkan hal itu, Wang Yuan akhirnya tersadar kalau pertemuan sebelumnya adalah sebuah bukti keseriusan Zhang Fang. Namun karena waktu Lin Xin mengganggu momen indah tersebut, maka Yuan tidaklah bisa mendengar perkataan Zhang Fang. Tidak berselang lama, setelah lantai ke-6 ujian menara keabadian kembali terbuka dan Wang Yuan terkapar lemas, Sai segera memberikan sebuah pil kepadanya, sehingga Yuan mengucapkan permintaan maaf hanya bisa membantunya sampai di sini. Terlebih lagi ujian lantai terakhir cuma Sing Sai saja yang bisa melewatinya, sekaligus harapan bangsa untuk membangkitkan Long Haojian. Sebelum Sing Sai memasuki ujian lantai ke-6, si robot lantas menanyakan apakah dia yakin membawa Haojian memasuki ujian menara. Pasalnya di tempat tersebut Sing Sai haruslah mengalahkan 2 pengawal suci. CR menegaskan, selain dengan adanya pengorbanan seluruh rekan-rekannya, maka dia memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup untuk menyelesaikan ujian tersebut. Sebelum Sing Sai melanjutkan perjalanan memasuki ujian menara keabadian, sebuah suara bergema di area pintu masuk, di mana dia haruslah melewati jembatan tangisan kesedihan untuk membuka lantai ke-7. Selain penjaga gerbang merupakan utusan Ilai Kesi, mereka juga pemimpin dari 12 pengawal suci, bahkan mendapatkan penyulukan penyihir kegelapan dan prajurit cahaya. Meskipun kedua pengawal telah menunggu selama ribuan tahun menantikan seseorang untuk melewati ujian menara keabadian, tapi sayang mereka dibuat kecewa setelah mengetahui Sing Sai hanyalah di level 8. Oleh sebab itu, pengawal suci kegelapan segera melepaskan teknik ratapan lautan kematian untuk menguji kemampuan Sing Sai.
Menyadari wanita di hadapan mereka bukanlah manusia biasa, serta menarik perhatian pengawal kegelapan, dia pada akhirnya kembali menggunakan teknik meteor kegelapan. Walaupun si pengawal sempat menyombongkan diri, bahkan merasa di atas angin jika Sai-er tidaklah mungkin bisa menahan serangan tersebut, namun ternyata Seng Sai-er langsung membungkam bebacot si pengawal dan menggunakan kemampuan klon bayangan untuk mengimbangi pergerakannya. Nah, dikarenakan Seng Sai-er memiliki gaya bertarung lebih agresif dibandingkan pengawal kegelapan, maka pengawal suci lantas turun tangan untuk membantunya, serta mengombinasikan berbagai tebasan cahaya untuk melumpuhkan Seng Sai-er. Pasca kejadian barusan, meski pada awalnya si pengawal suci beranggapan ujian telah berakhir, namun ternyata Chai-er masih bertahan di tepi jembatan, bahkan menggunakan teknik berkah Dewa Kematian untuk menempatkan Long Hao-chen di lokasi yang aman, sedangkan dirinya akan menuntaskan pertarungan tersebut. Merasakan aura kemarahan Dewa Kematian, jelas saja bikin dua pengawal panik bukan main, sehingga mereka langsung mengombinasikan elemen cahaya dan kegelapan untuk mengakhiri ujian tersebut, serta menyarankan Sai-er untuk suren aja. Pasalnya dengan level kekuatannya saat ini belum menembus level 9, bahkan tidaklah memiliki domain. Hal tersebut sangatlah mustahil untuk mengalahkan mereka berdua. Meskipun begitu, Seng Sai-er tetaplah bersikeras melewati ujian menara keabadian, di mana hanyalah inilah satu-satunya cara membangkitkan Long Hao-chen. Oleh sebab itu, Sai-er meminta bala bantuan Dewa Kematian untuk mencapai lantai ke-7. Setelah Seng Sai-er memasuki alam kesadaran Dewa Kematian, sang dewa lantas bersedia membantu Seng Sai-er dan mengizinkannya menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi dengan syarat Sai-er haruslah mempersembahkan 6 inderanya. Walaupun Seng Sai-er adalah orang pertama yang berani melakukan negosiasi bersama dirinya, bahkan menyetujui syarat Dewa Kematian, hanya saja hal ini bukanlah waktu yang tepat. Pasalnya Sai-er hanya ingin melihat sang kekasihnya bangkit kembali. Melihat kepercayaan pewarisnya begitu kuat, Dewa Kematian lantas melakukan kontrak segel untuk Seng Sai-er, sehingga dia bisa menggunakan seluruh kemampuan 7 kemutlakan dewa, serta membalikan situasi pertarungan. Tepat di momen ini, meski dua pengawal suci dibuat ketar-ketir menyaksikan peningkatan level kekuatan Seng Sai-er, namun mereka tidaklah memperdulikan hal tersebut, bahkan secara ugal-ugalan berinisiatif menyerang. Bukannya takut menghadapi serangan dari segala arah, calon bini Hao-chen lantas menggunakan teknik ke-7 Dewa Kematian yang disebut Sungai Kematian. Setelah berhasil menyelesaikan ujian lantai ke-6, suara menara keabadian kembali mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut. Selain ujian ini dapat menyembuhkan semua luka yang dialami oleh rekan-rekannya, dia juga haruslah menaiki anak tangga untuk mencapai lantai ke-7 menara keabadian bertemu Legacy. Mendengarkan percakapan barusan, jelas saja membuat seluruh anggota kegirangan. Pasalnya mereka akan melihat sang kapten hidup kembali. Namun apa yang terjadi? Setelah Sai-er membuka pintu gerbang lantai ke-7, dia ternyata haruslah melewati ratusan puluhan ribu anak tangga. Sampai-sampai bikin Mimin kaget. Waduh, kalau gini sih bukan ujian lagi ya guys ya, melainkan sebuah pengorbanan Seng Sai-er demi menyelamatkan Long Hao-chen. Melihat rekan-rekan Hao-chen panik bukan main, si robot lantas mengatakan, walaupun dia membenarkan hal ini adalah ujian lantai ke-7 menara keabadian, tetapi dia barulah pertama kali melihatnya dan tidaklah tahu bagaimana cara menaiki ratusan puluh ribu anak tangga. Di waktu bersamaan, suara elektrolog tiba-tiba saja menjelaskan aturan di tempat ini, di mana setiap kali Seng Sai-er menaiki satu anak tangga, dia haruslah bersujud memohon kepadanya. Perkataan barusan semakin membuat seluruh anggota mencemaskan kondisi wakil kapten. Pasalnya bagaimana mungkin Seng Sai-er melakukannya seorang diri, sehingga mereka berniat membantunya. Namun sayangnya aksi mereka tidaklah membuahkan hasil, di mana ujian tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh Seng Sai-er.
Oleh sebab itu, calon bini Hao Chen langsung membulatkan tekadnya sambil memohon bantuan Ilai Kexi menyelamatkan sang kekasih. 很快，我们就能见面了。借我挚爱龙浩辰。 Setelah Zheng Zai'er melewati anak tangga, suara menara keabadian menyatakan ujian langit resmi dimulai. Selain menghapus kekuatannya, seluruh bagian tubuh akan menerima luka setelah bersujud menaiki satu anak tangga. Lagi dan lagi merasa ujian ini terlalu berlebihan, rekan-rekan Hao Chen beranggapan jika hal itu sangatlah mustahil dilakukan oleh seorang perempuan, di mana Zheng Zai'er harus menggendong sang kapten melewati puluhan ribu anak tangga, sehingga Lin Xie menegaskan jika Ilai Kexi telah mempersulit mereka. Sementara itu, sambil melakukan tugas yang diberikan Ilai Kexi, Zai'er akhirnya mampu melewati satu persatu anak tangga. Bahkan di momen ini, pihak studio memberikan lagu romantis penuh drama kesedihan mengandung kesan mendalam tentang pengorbanannya dan membuatnya menerima luka di sekejur tubuh karena harus bersujud setiap menaiki anak tangga. Terlebih lagi, meski Zai'er telah menghabiskan waktu seharian penuh berjalan melewati ujian Ilai Kexi, bahkan hampir saja tersungkur lemas tidak sanggup menanggung beban. Tapi demi Long Hao Chen, Zheng Zai'er masih berjuang keras untuk melanjutkan perjalanan. Tepat di momen ini, sambil mengucapkan janji kepada Long Hao Chen, Zai'er justru merasa terpukul belum memberikan kabar bahagia kepadanya, di mana dia telah mengingat kenangan bersama sang pujaan hati, sehingga membuatnya tersadar kalau pengorbanan Hao Chen selama ini jauh berharga. Meskipun begitu, Zheng Zai'er justru menyalahkan dirinya sendiri. Pasalnya, dia memanglah pantas menerima hukuman dari menara keabadian. Oleh sebab itu, kembali bangkit melewati anak tangga sambil memohon kepada Ilai Kexi untuk membantu sang kekasihnya. Dan ternyata... Di saat Zai'er tidak sadarkan diri, dia terlihat memasuki alam kesadaran ilusi. Seolah-olah kembali ke masa bocil saat pertama kali bertemu dengan Long Hao Chen dan menangis histeris melihat Hao Chen benar-benar muncul sambil membawa bunga mahkota. Meskipun begitu, Long Hao Chen memintanya berhenti menangis, di mana dia akan selalu menemaninya, sehingga Hao Chen bocil segera mengajak Zai'er berkeliling kota Odin menyaksikan pesta kembang api. Seiring berjalannya waktu, ketika dua bucin beranjak dewasa, bahkan memasuki tahap seleksi menjadi tim pemburu iblis, Hao Chen langsung menjadikan Zai'er sebagai rekan satu tim untuk menyelesaikan semua misi dari kuil aliansi. Sampai akhirnya tiba di hari acara lamaran mereka berdua, selain dihadiri seluruh anggota tim, bapak emak Hao Chen juga berada di tempat ini menyaksikan lamaran tersebut. Walaupun momen ini adalah impian Zheng Zai'er, serta Long Hao Chen mengeluarkan cincin tunangan sebagai bukti keseriusan untuk mengikat calon bininya, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Belum sempat cincin tersebut dipasang ke jari manis Zai'er, dia kembali mengingat pertarungan Long Hao Chen melawan Kaisar Iblis Feng Xiu, sehingga membuatnya meninggoy, dan tubuh asli memintanya untuk segera bangkit. Pasalnya mereka haruslah menyelamatkan sang kekasih. Di sisi lain, ketika seluruh anggota mencemaskan kondisi wakil kapten belum menyelesaikan ujian menara keabadian, Zheng Zai'er memutuskan pergi meninggalkan area tersebut dengan alasan jika dirinya bukanlah menolak lamaran ini, melainkan ujian yang harus dia selesaikan, sehingga membuatnya terbebas dari alam kesadaran cinta.
Tidak berselang lama setelah sadarkan diri serta melanjutkan perjalanan melewati ujian anak tangga, seluruh anggota lantas memberikan semangat kepada Seng Sei'er. Walaupun si robot sangat terpukul menyaksikan pengorbanan Tuan Putri, bahkan membuat dua pengawal suci prihatin melihat penderitaan wanita tersebut dengan alasan jika ujian Yilai Kesi tidaklah akan pernah ada habisnya. Tapi siapa sangka di tengah-tengah percakapan ini, ketika Seng Sei'er baru saja memohon agar Yilai Kesi menyelamatkan Long Hao Chen, lantai anak tangga justru menimbulkan retakan luar biasa hebat, seolah-olah ingin menghentikan ujian tersebut, bahkan membuat akses jalan menuju lantai ke-7 seketika hancur. Walaupun kejadian ini bikin seluruh anggota panik bukan main, bahkan tidaklah mengerti apa alasan menara keabadian bisa membuat wakil kapten harus menanggung semua beban tersebut, namun Seng Sei'er tetaplah bersikeras melanjutkan perjalanan. 救我挚爱龙浩辰！求伊莱克斯！救我挚爱龙浩辰！求伊莱克斯前辈！ Alhasil, dengan tekad pantang menyerah, Sei'er akhirnya tinggal selangkah lagi menuju lantai ke-7. Meskipun akses jalan telah runtuh, bahkan secara nekat melompat ke area singgasana, namun apa yang terjadi? Yilai Kesi justru kembali memberikan rintangan kepadanya, sehingga membuat Sei'er bersama Long Hao Chen terjun bebas. Dalam situasi hidup dan mati, serta merasa terpukul jika dirinya gagal membangkitkan sang kekasih, fenomena langka kembali menyertai mereka berdua, di mana jagoan kalian telah mengeluarkan sayap cahaya untuk membantu Seng Sei'er melewati ujian lantai ke-7 bertemu Yilai Kesi. 龙浩辰！救我挚爱！求伊莱克斯前辈！ Singkat cerita, melihat kegigihan Sei'er tiba di gerbang pintu masuk, suara menara keabadian lantas mengucapkan selamat kepadanya. Selain berhasil menanggung penderitaan selama ujian, dia juga telah menembus alam ilusi dengan ketulusan hati, sehingga Sei'er diizinkan memasuki ruangan Yilai Kesi. Mendengarkan hal tersebut, Seng Sei'er lantas membawa tubuh Long Hao Chen ke ruangan, serta pasang wajah melas kembali memohon untuk membangkitkan sang pujaan hati. 龙浩辰，救我挚爱！ 值得吗？